Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, konco-konco sedaya wangsul melih wonten channelipun Kang Anwar. Channel wong desa sing apa enake muga-muga enek manfaate. Amin amin Allahumma amin. Ya, untuk teman-teman semua, untuk kali ini kita akan membahas tentang 3 pohon yang harus ditanam oleh pedagang es cincau ya teman-teman. Sebenarnya nggak harus, tapi alangkah baiknya kalau pedagang es cincau itu menanam 3 pohon ini. Terutama yang pertama, ini memang harus ditanam, yaitu jadi untuk yang pertama adalah pohon cincau ya teman-teman. Pohon cincau. Jadi pohon cincau ini harus ditanam. Sebenarnya nggak harus, tapi kalau kita beli daunnya ini 1 kilo itu 5.000, 1 kilo 5.000. Padahal kita bikin cincau itu kurang lebih 1 kilo, kadang nggak nyampe setiap harinya untuk jualan es cincau. Jadi alangkah baiknya kalau kita tanam. Kalau tanam cincaunya ini, maka cincau kita nggak beli, tinggal petik sendiri, kita gunakan tiap harinya. Jadi ini pertama adalah pohon cincau. Pohon cincau seperti ini kita tanam banyak-banyak, ya secukupnya. Secukupnya, kalau kita cukup menanam 1 dapur atau 1 rumpun, cukup 1 rumpun. Kalau enggak ya minimal, biasanya kalau kita jualan itu kurang lebih 15 rumpun. Untuk jualan es cincau itu kurang lebih 15 rumpun yang seperti ini. Jadi nanti 1 pohon ini nggak sampai habis, lainnya sudah semi lagi, sudah berkembang lagi, ganti daun yang baru lagi. Jadi nggak sampai kehabisan daun cincau. Jadi ini yang pertama. Yang pertama adalah daun cincau atau pohon cincau ya teman-teman. Ini yang pertama yang harus ditanam oleh pedagang es cincau. Adapun pohon yang kedua adalah pohon pisang ya teman-teman. Jadi pohon pisang ini perlu juga ditanam oleh pedagang es cincau karena kita memanfaatkan daunnya. Selain kalau nanti berbuah kita bisa menikmati buahnya. Nah, ini kita gunakan daunnya yang sudah kering. Ini untuk sebagai pengentalnya, obat pengentalnya ya teman-teman. Jadi daun pisang yang kering seperti ini kita bakar, kemudian kita ambil abunya untuk pengental cincaunya. Jadi ini untuk pohon yang nomor 2, yaitu pohon pisang. Kita ambil daunnya untuk pengental cincau. Kemudian untuk pohon yang ketiga adalah pohon kelapa. Pohon kelapa, karena pedagang es cincau ini tidak lepas dari santan ya teman-teman. Jadi kita tanam pohon kelapa seperti ini, kita manfaatkan buahnya. Kita ambil buahnya untuk kita jadikan santan. Karena setiap hari pedagang es cincau ini membuat santan dari kelapa, kadang 3 butir, 4 butir, 5 butir sampai 6 butir. Nah, tergantung keperluannya membikinnya seberapa. Jadi penting kita tanam kelapa agar kita meringankan modalnya untuk jualan es cincau. Ini perlu kita tanam kelapa ya teman-teman. Tapi ini nggak harus ditanam juga. Kalaupun kita nggak tanam, kita bisa beli. Karena di pasar atau di warung-warung sekitar kita ini banyak yang jualan kelapa. Bisa kita beli kalau kita nggak punya pohonnya ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, 3 pohon yang harus kita tanam sebagai pedagang es cincau, yaitu pohon cincau. Ini yang terutama karena untuk bahan baku dari penjualan es cincau adalah cincau. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pohon pisang. Untuk pengentalnya kita ambil daunnya yang sudah kering, kita jadikan abu untuk pengentalnya. Kemudian yang ketiga adalah
pohon kelapa. Kita jadikan untuk santannya ya teman-teman, untuk santan es cincaunya. Jadi kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, matur suwun, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.